Assalamualaikum. Dia lagi ada di tempatnya temen. Dia tuh sekarang lagi bukan usaha sih, bukan sampingan juga, hobi merawat tanaman yang harganya itu mahal-mahal, mahal banget kan. Nah, kesini bukan mau nanya harganya, tapi mau tahu cara perawatannya. Langsung temuin orangnya aja yuk, langsung tanya yuk. Hai bro, ini nih teman yang punya hobi merawat ya. Ya. Nah, kesini tuh bukannya mau nanya harga atau mau beli ya. Boleh juga nggak apa-apa sih. Ngasih mah nggak apa-apa. Cuman mau nanya doang perawatannya kayak gimana. Pengen tahu kan perawatannya kayak gimana? Oke, kita tanya langsung aja. Ya. Oke. Apa sih yang harus disiapkan untuk perawatan ini? Alat kah atau misalkan pupuknya atau ada khusus kayak gitu? Ya kalau untuk tanaman sendiri sih sebetulnya simpel. Hanya dia tuh yang penting tuh media tanam. Media tanam itu kalau saya sendiri pakainya jenis pupuk andam namanya. Pupuk andam. Tahu kayak gimana? Andam. Nggak tahu. Pakis andam yang sudah difermentasi. Oh, pakis andam yang sudah difermentasi. Kayak gimana, Pak? Sejenis seperti ini nih. Ini untuk jenis pembibitan. Jadi ini tuh komposisinya hanya andam yang udah membusuk atau misalnya udah, ya sebenarnya kalau di gunung itu sebetulnya limbah ya, itu udah nggak kepake. Cuman kalau untuk media itu lebih bagus menggunakan jenis media tanam seperti ini. Oh, ini tuh alami atau emang Alami, kalau alami? ini alami ya, alami. Oh, banget. alami. Jadi nggak tanpa usah harus campuran diolah atau apapun ya. gimana-gimana. Betul. Oke. Ini penting banget ya, Pak? Banget. Penting Soalnya banget ini. media itu nomor satu ya. Jadi nutrisinya tanaman itu ya dari ini gitu, dari media ini gitu. Oke. Terus step yang lainnya, Nah, Pak, medianya? yang lainnya paling saya pakai yang biasa itu, ini anti hama ya biasa. Itu apa, Pak? Ini sejenis anti hama biasa, Purada namanya. Oh, ini beli ya? Saya beli ini di toko-toko tanaman atau toko obat, masih banyak toko obat tanaman. Lihat. Kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan ya. Terus? Nah, ini kalau ini saya untuk penyubur. Ini sebetulnya kalau saya sih lebih kebanyaknya ke alami. Maksudnya dari Bahan-bahan alami. dari ini kan dari hutan atau misalnya dari alam. Nah, kalau ini dari hewan. Ini apa? Ini urin kelinci. Urin kelinci. Kotor ya. Pipis kelinci, guys. Kelinci. Kalau dibuka sih Pipis. bau asam, bau pipis biasa. Cuman Nggak usah makanya dibuka, nggak usah dibuka. Ini, ya. Oke. Ini Terus? untuk penyubur tanaman nantinya. Jadi Penyubur. pertumbuhannya cepat banget. Oh, jadi cepat. Nah. Biasanya selain urin kelinci ini biasanya pakai apa, Pak? Banyak sih semuanya. Paling rata-rata orang-orang tuh pakai yang kayak media yang pabrikan atau misalnya Oh, kimia ya. kimia, betul. Oke. Kalau saya sih lebih ke alami, jadi emang apa ya, sebetulnya lebih nggak terlalu riskan gitu. Oh, tumbuhannya cepat. Nah, Anti hama juga alami juga ya. betul. Ya Oke. misalnya walaupun agak sedikit bau tapi pertumbuhannya tuh lebih baik. Lebih bagus gitu ya ke tanamannya itu sendiri ya. Nggak ada apa ya, nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya tuh kalau misalnya kan minum obat, kalau dia nggak cocok nanti bisa berpengaruh ke yang lain lah ya. Kayak alergi. Nah, kalau yang Rusak ini tanamannya udah pasti gitu. alami gitu. Jadi dia pasti numbuh. Cacat. Nah, terusnya Pak, ada apa lagi selain yang tadi? Yang lain ini kalau ini paling moss, namanya moss. Moss? Ini sejenis lumut. Fungsinya buat apa, Pak? Ini untuk stekan. Jadi untuk mencangkok Hah? yang mau di stek. Oh, gitu. Ya, jadi ini pakai lumut. Oh, sistemnya nanti stack. Di stek ya. Oh, gitu. Oh, nanti Pak bisa tunjukin cara stacknya gimana? Boleh. Boleh. Pasti kalau untuk stek nanti kita Oke. langsung praktek. Emang kebetulan mau stek satu pohon. Oh, kebetulan mau stack. Ya. Ya. Kebetulan hari ini saya mau coba contohin stek. Emang kebetulan hari ini mau stek satu jenis tanaman. Ini namanya jenis sebetulnya jenis sirih gading ya, tapi namanya kalau di sini biasanya sirih gading manjula atau balon. Sirih gading Manjula namanya. Pinjula. Namanya sirih gading balon, atau misalnya kalau bahasa latinnya itu Epipremnum aureum. Susah ya namanya ya. Emang seperti itu namanya ilmiah, maksudnya nama Oke. latinnya gitu. Nah, ini sih sebetulnya simpel ya kalau untuk stek. Jadi dia kan ada di setiap ruasnya, di setiap batang itu ada ruas. Nah, ruas ini mengeluarkan akar. Akar ya. Nah, di setiap ruas pasti ada akarnya. Berarti yang dipotong itu akar Yang itunya. dipotong ini contoh seperti ini ya. Nah, ini kita mulai stek. Ini kita potong
ruas. Nah, jangan sampai di bagian posisi ruas, soalnya dia akan mati nanti. Oh, akarnya di situ. Betul, Nggak boleh, soalnya dia- nggak boleh dipas di akarnya gitu ya. Betul. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini tinggal masukin ke media tanaman, masukin dalam pot. Paling nanti kita disimpannya jangan langsung di tempat yang panas. Nanti dia akan layu atau stres. Jadi kita simpan di tempat yang agak teduh dulu, biasanya sampai 2 mingguan. Itu 2 minggu udah pasti dia jadi. Nah, ini yang lebih bagus ini yang udah nempel di terus di akar. Nah, ini kita potong lagi. Sebetulnya simpel sih, caranya cuma seperti ini, jangan takut sampai dia Itu mati. yang seperti akar itu apa, Pak? Ini namanya turus dari sabut kelapa. Oh, itu sengaja, Sengaja. media juga ya. Jadi ini sebetulnya kan kalau misalnya setiap akar ini dia perlu pijakan. Pijakannya itu kalau dia yang merambat kan, nah kalau dia harus biasanya tuh di atas di pohon alaminya. Jadi kita bikin turus kelapa ini seakan-akan dia tuh untuk pijakan pohonnya gitu. Oke. Jadi akar dia tuh punya nutrisi dari si pori-pori yang ada di ini nih. Sabut di kelapa sabut itu ya? kelapa ini ya betul. Oke. Nah, Habis contohnya- dari steak ini langsung masuk ke pot gitu, Pak? langsung nanti kita habis ini kita masukin ke pot. Nah, ini Oke. kita harus hati-hati soalnya nggak boleh patah. Kalau patah dia akan Mati. mengalami stres. Mati sih nggak, sebetulnya stres. Oh, jadi layu. Tuh, karena kayak kita sih apa ya, uratnya itu kalau misalnya sampai patah berarti putus. Nah, ini biar nanti Boleh banget. putus ya, kayak orang kalau Boleh. putus uratnya jadi sedikit gila gitu ya. Error minimal dia untuk Bisa, pertumbuhannya lambat gitu. Jadi kalau Oke. untuk sepertinya harus berhati-hati sampai dia itu benar-benar terkelupas tanpa patah di jalurnya. Soalnya akan menjadi penyerapan nutrisi untuk nanti pertumbuhannya dia ke atas. Jadi biar nggak gagal lah. Nah, cukup. Oke. Nah, seperti ini kan jadi nggak ada yang patah ya. Oke. Untuk sampel kita langsung masukin ke Pot. media tanam. Oke, kita mulai masukkan ke media tanam ya. Nah, kita Yang diperlukan apa aja tuh, Pak? yang tadi kan ya andam ini medianya, karena nutrisinya banyak. Kalau untuk andam tuh emang apa ya? Dia itu unsur haranya baik untuk tanaman. Biasa kita masukin andam. Nah, satu pot. Nah, untuk lebih bagus lagi nanti kita pakai moss. Nah, moss ini untuk pertumbuhan akar agar supaya cepat dan dia tuh supaya adem, maksudnya dingin gitu, nggak terlalu panas. Kalau untuk sekarang kan misalnya cuaca panas, dia akan tetap dingin dan mengandung air. Dia tuh fungsinya sih sebetulnya untuk pengendapan air supaya lebih lama gitu, dibandingkan misalnya kayak media ini kan nanti lama-lama bisa kering. Nah, kalau ini keringnya lama dan dia tuh nggak akan mati. Kita masukin seperti ini, itu jangan sampai si akarnya putus, kita harus pelan-pelan, hati-hati. Sampai seperti ini. Barin. Simpel sih sebetulnya, nggak harus gimana-gimana. Dan harus pede aja, percaya diri bahwa ini nggak akan mati. Soalnya kalau sugestinya kita, waduh ini takut mati, kemungkinan bisa mati. Kalau sugestinya kita, ini bakalan hidup, berarti pasti hidup. Soalnya Yakin ya? jadi selama ini ya alhamdulillah nggak ada yang sampai mati gitu, gagal. Jadi karena sugestinya juga ini bakalan hidup. Nah, udah seperti ini selesai, baru kita kasih Siapa, ini. Pak? Apa itu? Oh, yang Ini tadi tuh ya namanya anti sama hama. Nah, kita tabur aja di pinggir-pinggirnya, itu kimia itu ya. kimia. Jadi sebetulnya kalau ini campur makanan ya bisa Mati. wassalam. Ini yang air urin itu, Boleh nanti kita siram dulu oh disiram pakai air. supaya Ada si sedap. akar yang tadi itu beradaptasi dengan media tanam yang sekarang atau padat. Jadi dia nggak goyang-goyang. Oke. Setelah disiram cukup.
Nah nanti kan dia ada air nih yang mengalir, biarkan dulu biar airnya itu Bener-bener turun semuanya. turun semua ya. Nah, biar cepat ya dibantuin. Biasanya sih saya suka nunggu dulu Berapa berapa jam jam biar dianya airnya nggak ngocor lagi ngetes gitu ya. ya. Baru nah saya masukkan ini nih, ini urin kelinci ya. Kalau dibuka udah pasti berasa aromanya. Tolong ditutup hidungnya, agak-agak bau pesing sedikit, tapi emang benar-benar mujarab. Nah ini nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja karena untuk penyubur. Cukup Oh, sedikit aja Pak ya. sedikit aja. Oh, itu enggak ke daun ya? Enggak, kalau ini lebih ke akar. Ke akar, oke. Akar agar dia menyerap di akar. Nah setelah ini nggak perlu disiram lagi, minimal 3 hari, 4 hari atau bahkan seminggu nggak usah disiram nggak apa-apa, tapi di tempatnya harus yang Lembab. lembab atau nggak terlalu terik matahari langsung. Oh, nggak langsung matahari. Yang nggak panas aja. Ini kan sama nih semuanya udah seperti ini, udah didiemin aja. Minimal biasanya sih rata-rata maksimal 2 minggu itu udah muncul tunas baru nanti di sini. Tunas baru. Nah seperti ini nih, ini tuh baru seminggu Oh, itu seminggu. ya. Biasanya berapa lama ini di Udah tunas pot? baru. Di pot ini saya sih biasanya 2 minggu sampai 3 minggu baru nanti saya pindahin ke pot yang lebih besar, Oh, gitu. karena dia akarnya akan lebih banyak dan memerlukan nutrisi yang paling banyak, lebih banyak lagi. Jadi nambahin lagi andamnya di pot yang besar. Nah seperti ini udah diganti. Oh, ini Dia kan tadi awalnya dari yang Ya ini sama. pembibitan ya. Ya betul. Obat ini step pertama Ya. selesai di sini, kedua di situ pindahin, Heeh. 3 udah siap Udah siap untuk jual. untuk dia bertumbuh sesuai ya. Pokoknya kita biar rimbun atau biar seperti apa nanti biasa sih cepat sih, nggak terlalu lama. Dalam 1 bulan itu kadang udah siap jual. Siap jual. Oh, berarti dijual juga ya? Ya kalau ada yang beli ke sini, biasa sih kalau ke sini rata-rata yang belinya tuh pedagang gitu, pedagang Pedagang. tanaman. Iya, Oh, jadi bukan dia jadi dijual lagi gitu. betul. Jadi saya kalau untuk jual langsung lagi saya nggak, gimana ya, mungkin karena waktu ya kan, saya juga begini. Kalau akarnya ini tuh bikin atau terbuat dari apa sih Pak? Atau bikin sendiri atau beli atau gimana? Nah ini sebetulnya ini Kak Ivan, jadi kalau untuk yang ini sebetulnya saya lagi eksperimen nih. Ini tuh terbuat dari akar andam bahannya. Akar andam yang tadi kayak pupuk itu. Betul, tapi ini dari tanaman andam kan berupa pakis ya. Nah si batang dan si daunnya jadi media tanaman. Akarnya saya manfaatin untuk buat turus. Oh, Ya sebetulnya saya lagi eksperimen nih. Jadi antara akar andam dengan sabut kelapa, pertumbuhan akarnya itu lebih bagus mana sih? oh Nah, gitu. jadi Ini udah berapa lama nih ini pakai? sekitar 1 bulanan. 1 bulan. Nah, ternyata- Terlihatnya. Ternyata lebih bagus dari akar andam. Oh, Soalnya ini akarnya terlalu ini nah, ya. kita ambil aja ya tanamannya ya. Nah ini maaf. Jadi si pertumbuhan akarnya itu lebih baik atau lebih subur dibandingkan dengan si sabut kelapa. Oh, iya ya, udah terlihat Tuh. beda ya, ini akarnya tumbuhnya beda. Dan Apa emang ini jenis tanamannya juga beda atau gimana? jenis Atau tanamannya beda, cuma untuk proses Pertumbuhan. pertumbuhannya kan sama. Tapi saya lebih ke eksperimen itu media untuk akar atau pertumbuhan tanamannya sendiri gitu. oh, ternyata ringan guys. Kan Ya, berat. Ini tuh kan dari Ini andam. bagus ya. Boleh bawa pulang Pak? Bawa Ya, pulang nanti juga. di belakang aja kalau untuk masalah yang itu. Bawa pulang. Ya udah pasti kalau pakai andam ini akar lebih bagus dibanding sama sabut. Ini andam ini dijual juga tuh gimana Pak? Untuk saat ini sih sebetulnya masih offline Pesanan. ya. Jadi soalnya waktu itu kan ini ada historinya sebetulnya. Jadi saya waktu itu ngambil media atau pupuk, bahan pupuk andam itu dari Sukabumi ya. Nah dia tuh pertama kali ngirim salah, ternyata dia tuh ngambilnya akar Oh, sebagian. Jadi Dan dibalikin lagi tapi betul. dibuat. Nah akar seperti ini. inilah, jadi turus namanya, turus. Oh, Dan namanya ternyata- turus? Turus ya. Terus kayak nama band.
Tulus. Terus Oke, badan aku gendut, kamu tulus. Hah? dan ternyata lebih bagus pakai akar andam ini. Jadi saya Oh, tapi kalau ada yang mau, misalkan ada yang mau, ini kan udah Bapak udah bilang, oh ini bagus, percepat apa tumbuhnya lebih bagus, lebih cepat akarnya. Ada yang pesen nih, ada yang mau minat gitu, boleh, bisa. boleh. Nah untuk saat ini sih sebetulnya fleksibel ya. Jadi rata-rata kan kalau ukuran terus yang terjual di toko-toko tuh biasanya ukuran seperti inilah, 1 meter, 1,5 meter, dan ukurannya pun besarannya seperti ini ya. Yang paling agak besar sedikit. Harganya, Kalau untuk saat ini sih sebetulnya masih ini ya, masih belum dijual bebas di pasaran. Soalnya kemarin juga masih eksperimen ya, nah, rata-rata tuh paling yang pesen sabut kelapa. perorangan Oh, maksudnya dari sabut kelapa tapi kan? dari sabut ini apa akar andam Oh, ini. karena bukan jadi- yang sabut kelapa. Ya dulu dia pengen bikin yang diameternya lumayan besar dan panjangannya kadang ada yang sampai 2,5 meter. Oh, 3 meter pernah kita bikin, semuanya dari ini. dan Akar harganya andam. per meter apa gimana? Hitungnya sih per meter. Per meternya berapa? Per meter sama diameter. Berapa? Sebetulnya murah ya kalau hitung per meternya. Berapa ya? Pengen tahu? Hah? Nanti deh boleh nanti kita kasih tahu Enggak, ya. ini buat teman-teman yang siapa tahu pengen tahu gitu Iya, kan. iya, boleh. Sebetulnya sih kalau perimbangan dengan Masih turis, Asia dia. sebetulnya belum dibuka ya untuk harga kemarin Oh, enggak. belum. Soalnya kita ada yang mau ini, ada yang mau hak patenin. Sebetulnya perorangan nih. Dia penjual tanaman juga, jadi dia pengen hak paten dari Dari punya terus dia. akar andam. Jadi kita yang produksi, produksi. dia yang jual. Nah, betul. Oke. Jadi makanya kita kalau untuk masalah harga, sebetulnya nggak ada selisih jauh sih sama yang Ah. terus ini ya. Yang anggapnya sebetulnya pasaran. Cuman fleksibelnya kita tuh bisa bikin yang Ukurannya diameternya lebih diameter gede. besar dan lebih lebih sesuai panjang. kebutuhan panjangnya gitu. Oke. Baiklah, harganya masih dirahasiakan. Baiklah. Soalnya nggak enak Sabar ya. sama yang orang. Nanti bisa langsung chat aja mungkin personal kalau mau tahu. Tadi apa namanya dari harga. Biasanya kan kita datang ke sini tuh pembeli atau apa user langsung apa yang dijual lagi? Kalau rata-rata sih penjual, tapi kadang-kadang kalau sekarang kan lagi ini tanaman, jadi kebanyakan konsumen pun nyari ke petani. Nah, contohnya kayak ke saya gitu kan, saya anggapannya tuh petani lah ya, nggak langsung penjual. Harga lebih jauh murah Betul, harga ke petani ya, langsung. lebih lumayan lah. Tapi kalau untuk- banyak yang datang langsung banyak ke sini. sih untuk langganan sendiri juga suka, udah ada yang sering ke sini gitu, maksudnya udah biasa, udah anggapannya tuh bukan tamu lagi, jadi udah anggapannya tuh ini sama-sama belajar di sini gitu, sama-sama untuk memperbanyak satu jenis tanaman atau dia tuh sambil Minimal sharing masalah sharing, tips betul. perawatan. Ya, saya ada Oke. Kalau masalah harga, biasanya harga dari yang siap jual tuh yang mana? Apa semua ini kita bisa siap jual? kalau untuk siap jual sih sebetulnya belum semuanya. Emang kalau ini sih kan sebetulnya tempatnya emang sedikit ya, memanfaatkan Oh ya, ini di belakang rumah banget ya. betul ya daripada Tapi emang selain di sini ada lagi, Pak? ada. Di mana? Saya tempat utama itu di daerah Capus Pondok Bitung. Wah, Nah, masih ada itu guys. emang utamanya di sana. Jadi ya kalau di sini daripada saya Boleh di kita rumah. ke sana, Pak, nanti? Boleh, nextnya nanti kita ke sana. Mungkin kalau dari sini ada lumayan jarak ya ke sana, nanti paling Tahu nextnya pulangnya kita ke dapat sana. bunga. Nah, kalau di sana emang khusus tempat untuk Eh, jual tanaman dan untuk sama seperti tadi Oh. untuk Apa kalau kita jual, juga. kalau pemasaran atau jual itu via apa? Facebook atau online atau gimana? Saya kalau untuk yang konsumen biasanya ada via Facebook, ada yang Facebook- kesini, Facebooknya ketemunya. apa? Pertamanya Facebooknya ini apa? namanya Rahmat Arifin. Rahmat Arifin. Ya langsung biasanya gitu doang sih. Atau nomor handphone WA gitu, Pak? Nomor handphone 0838 0838 064 eh, 8888 atau 84 kali 4 ujungnya. Oh, ada di bawah ya. Ya, No, kalau misalkan mau Langsung ke nomor tanya-tanya, ya boleh kan kalau nanya-nanya orang. boleh. Nanya-nanya masalah tips perawatan ataupun tertarik untuk membeli atau mau jual lagi atau mau apapun, bisa langsung tanya aja ke Facebooknya, kalau enggak ke nomor yang ada di bawah tadi. Oke? Yang pasti harganya sih bersahabat, soalnya saya langsung No, bertani. harganya bersahabat, langsung dari petani. Petaninya modern banget. Keren banget. Baik banget. Langsung aja chat ya. Oke, nanti di sana juga kita sebetulnya ada produksi pupuk juga Andam. Oh, Nah, jadi makanya nextnya nanti kita ke sana tuh ada 2 tempat. Jadi
untuk produksi pupuk Anda sendiri sama ya sama seperti ini untuk Oh, ternyata ya, banyak. Ada adalah produksi pupuk, sedikit. ada masih ini namanya sebutnya apa? Ini saung. Kalau di sana sih dipanggilnya tuh pangkalan kembang namanya. Pangkalan Saung kembang. ya, saung Ternyata kembang. banyak. Kayak ini aja. Tadi saya sempat ketemu customer-nya, dia datang ke sini. Cuman nggak sempat nanya-nanya. Saya baru datang kesiangan. Terakhir Pak, Ya. tips deh buat yang pemula atau yang belum tahu cara cara merawat atau memilih tanaman yang bagus atau medianya apa aja. Sarannya apa Pak? Sebetulnya sih simpel ya. Jadi untuk pertama itu yang penting kita suka dulu, suka sama tanaman. Jenisnya apapun, maksudnya walaupun dia tanamannya nominalnya harganya murah atau misalnya relatif lumayan mahal. Sekarang lagi lumayan nih. Ya, namanya lagi naik-naiknya higien, Pak. ya, betul. Jadi manfaatkan sedikit ruang di rumah atau misalnya di mana tempat kita sehari-hari. Halaman gitu ya. Minimal kita ada tempat sedikit di belakang rumah atau di pinggir rumah atau di depan rumah. Kita coba mulai bertani gitu, bertani. Jadi sebetulnya bertani itu nggak perlu luas ya kalau tanaman hias dibandingkan dengan petani seperti sayuran atau misalnya padi. Jadi manfaatkan dulu lahan yang ada di rumah itu dimaksimalkan, dioptimalkan. Nah caranya kayak tadi, jadi kita punya satu jenis tanaman. Kita eksperimen aja. Oh gitu. Coba gitu, jangan takut, jangan ragu, jangan misalnya nanti bakalan mati. Nah yang saya bilang tadi, jadi sugestinya itu yang penting yakin pasti hidup. Yang penting ya cara-caranya kita juga nggak harus ada aturannya gitu, jadi jangan terlalu sembarangan gitu. Dan pemilihan medianya juga harus oke gitu, soalnya kan kalau sekarang di setiap daerah itu masing-masing pasti beda ya. Ada yang mungkin ada yang panas, ada yang daerahnya tuh emang benar-benar gersang, ada yang lembab. Nah kalau untuk yang media yang saya bilang tadi itu andam, itu ya emang semua medan atau misalnya dia mau panas, mau lembab, mau dingin, semua jenis itu dia bisa beradaptasi. Cuaca lah ya. Betul. Adaptasinya jadi langsung betul. cepat gitu ya. Ya kalau tanaman sih sebetulnya yang berpengaruh dari pertama itu yaitu media tanaman. Media tanaman dan harus suka dulu sama tanaman Harus itu suka. sendiri. Betul. Catat ya. Harus hobi dulu. Harus hobi dulu. Saya juga tadinya iseng-iseng, tapi ternyata ya kalau menghasilkan ya ternyata jadi iseng banget jadinya sekarang. Iseng menghasilkan, catat tuh. Kita mau tahu dong harga-harganya dan pendapatan tiap bulan atau pengeluaran pendapatan dan biaya operasional semuanya kita pengen tahu, tapi next video ya. Oke. Pak, terima kasih ya. Oke ya, untuk sama-sama waktunya. Kak Ivan. Oke, siap. Nanti saya main ke tempat yang satu boleh? Boleh. Oke. Nanti kita diatur waktunya aja, soalnya juga saya ada kerjaan juga, jadinya emang sibuk. Boleh. Orang sibuk ya, malum lah. Ya, sibuk udah. mondar-mandir. Baik. Oke, thank you guys. Oke Pak, saya pamit. Ada ini nggak Pak oleh-oleh buat saya Pak? Oh iya ya. Oleh-oleh. Nah nanti kan biar Ivan bertani di rumah. Seriusan Pak? Dicobain. Jadi nanti kalau misalnya udah seperti tadi, ada yang seperti ini tuh tinggal di stek aja. Serius? Saya Boleh saya bawa pulang? Boleh, nggak apa-apa. Gratis nih. Oleh. Bener. Biar suka tanaman. Oke, saya suka banget tanaman karena nggak ada waktu aja, asik. Nggak ada waktu, nggak ada lahan. Ini beneran serius ya Pak? Iya. Oke. Lumayan nih sebetulnya. Rezeki anak soleh. 1,5 juta mah. Habis Jumatan. Baru 1.000 lah ini. Hah? 1,5 juta lah ini. 0,5 juta berarti 500.000. Segitu 500.000.